PPH 21 mengenai karyawan tetap di pelajaran perpajakan. Untuk lebih lengkapnya, kita saksikan di videonya. Tunggu dulu, kita perkenal diri terlebih dahulu. Ini dia, Nadila, Farah, Zaskia, Azara, Lydia. Jadi, di sini yang pertama, aku akan menjelaskan tentang latar belakang dari materi ini, yang dimana pajak merupakan iuran rakyat kepada negara yang diatur oleh undang-undang. Salah satu jenis pajak yang dikenakan di Indonesia adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima. Maka dari itu, kami sangat tertarik untuk mengangkat materi ini agar dapat memberikan informasi kepada para pembaca mengenai laporan hasil observasi atau studi kasus pajak PPH pasal 21 pada karyawan tetap. Nah, karena kita mengambil materi pajak penghasilan pasal 21, aku mau menjelaskan apa sih yang dimaksud pajak penghasilan pasal 21. Jadi, pajak penghasilan pasal 21 atau PPH 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Oke, yang selanjutnya di sini ada yang namanya wajib pajak. Aku akan menjelaskan dua hal terkait wajib pajak ini. Yang pertama, wajib pajak meliputi 3 hal. Yang pertama, pembayaran pajak. Yang kedua, pemotongan pajak. Dan yang terakhir, ada pemungutan pajak. Selain itu, ada 4 hal kewajiban wajib pajak PPH pasal 21, yaitu yang pertama, mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak. Nah, yang kedua, ada melaporkan semua penghasilannya. Yang ketiga, ada membayar PPH pasal 21 yang terutang. Dan yang terakhir, memberi keterangan. Oke, di sini aku akan ngejelasin tentang penerima penghasilan PPH pasal 21. Penerima penghasilan PPH pasal 21 itu dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu penerima penghasilan dipotong pajak dan penerima penghasilan yang tidak dipotong pajak. Di sini yang pertama aku akan ngejelasin tentang penerima penghasilan dipotong pajak PPH 21. Pihak-pihaknya itu terdiri dari pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap, penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, termasuk ahli warisnya, bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubung dengan pekerjaannya. Lalu yang terakhir ada peserta kegiatan yang menerima penghasilan sehubung dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Lalu selanjutnya aku akan ngejelasin tentang penerima penghasilan yang tidak dipotong PPH pasal 21. Yang pertama itu ada pejabat perwakilan diplomatik, konsultan dari negara asing, bukan warga negara Indonesia. Lalu yang kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan. Oke, selanjutnya aku akan ngejelasin tentang data pajak. Data pajak terdiri dari 3 subjek. Di sini aku akan ngejelasin subjek yang pertama. Ada pihak-pihak yang termasuk dalam subjek PPH pasal 21, yaitu yang pertama ada orang pribadi. Orang pribadi adalah orang yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam periode 12 bulan. Dan orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia. Lalu yang kedua ada warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Lalu yang ketiga ada badan, yang keempat ada bentuk usaha tetap. Oke, untuk subjek yang kedua ada objek PPH pasal 21 terdiri dari 7 jenis objek PPH pasal 21. Oke, yang pertama, penghasilan pegawai tetap. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun bersifat tidak teratur. Yang kedua, penghasilan penerima pensiunan. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiunan secara teratur berupa uang pensiunan atau penghasilan sejenisnya. Lalu yang ketiga, ada penghasilan karena PHK atau pensiun sekaligus. Penghasilan yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, uang manfaat pensiunan, dan pembayaran sejenis lainnya. Lalu yang keempat ada penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Lalu yang kelima ada imbalan untuk bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee,
dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubung dengan pekerjaannya. Lalu yang keenam ada imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam nama dan dalam bentuk apapun dan imbalan sejenisnya dengan nama apapun. Yang ketujuh ada penghasilan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Oke, untuk subjek yang terakhir, tadi kan aku udah ngejelasin tentang objek PPH pasal 21. Nah, sekarang aku akan ngejelasin tentang bukan objek PPH pasal 21. Yang termasuk dalam bukan objek PPH pasal 21 yaitu yang pertama ada pembayaran asuransi, yang kedua natura dan kenikmatan tertentu kecuali diberikan oleh bukan wajib pajak atau wajib pajak yang dikenakan PPH yang bersifat final dan dikenakan PPH berdasarkan norma perhitungan khusus. Yang ketiga, iuran pensiunan dan jaminan hari tua. Yang keempat, natura atau kenikmatan dari pemerintah. Yang kelima, zakat atau sumbangan keagamaan. Di sini ada perhitungan pajak. Yang pertama, penghasilan yang dipotong PPH pasal 21-nya yang ditanggung pemerintah. Lalu, yang A, pekerja pada usaha tertentu dalam kurung penghasilan bruto kurang dari 5 juta per bulan di atas PTKP. Lalu yang B, pejabat negara, PNS, TNI, Polri, dan pensiunan meliputi gaji, uang kehormatan, pensiun, serta tunjangan tetap. Lalu yang C, PPH 21 untuk tunjangan daerah. Nah, yang terakhir, karyawan asing pada proyek pemerintah, bekerja di kontraktor, konsultan, atau pemasok utama dibiayai dengan hibah. Lalu yang kedua ada pemotongan PPH pasal 21. Nah, yang A-nya pihak yang ditunjuk sebagai pemotong PPH pasal 21. Yang B, hak pemotong PPH pasal 21. Nah, yang terakhir kewajiban pemotong PPH pasal 21. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengisian SPT. Yang pertama, tarif PPH pasal 21. Tarif umum PPH untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenakan dalam 4 lapisan tarif. Nah, lapisan penghasilan kena pajaknya yaitu yang pertama, penghasilan sampai dengan 60 juta, tarif pajaknya 5%. Yang kedua, penghasilan 60 juta sampai 250 juta, tarif pajaknya 15%. Yang ketiga, penghasilan di atas 250 juta sampai 500 juta, tarif pajaknya 25%. Yang keempat, penghasilan di atas 500 juta sampai 5 juta, tarif pajaknya 30%. Dan yang terakhir, penghasilan di atas 5 juta, tarif pajaknya 35%. Lalu yang kedua, ada tata cara penghitungan pemotongan PPH pasal 21. Nah, di sini ada status wajib pajak dan PTKP-nya. Yang pertama, TK 0, tidak kawin tidak ada tanggungan, PTKP-nya 54 juta. Yang kedua, TK 1, tidak kawin memiliki 1 tanggungan, PTKP-nya 58.500.000. Yang ketiga, TK 2, tidak kawin memiliki 2 tanggungan, PTKP-nya 63 juta. Yang keempat, TK 3, tidak kawin memiliki 3 tanggungan, PTKP-nya 67.500.000. Yang kelima, K0, kawin atau istri tidak bekerja atau usaha tidak ada tanggungan, PTKP-nya 58.500.000. Yang keenam, K1, kawin, istri tidak bekerja atau usaha memiliki 1 tanggungan, PTKP-nya 63 juta. Yang ketujuh, K2, kawin, istri tidak bekerja atau usaha memiliki 2 tanggungan, PTKP-nya 67.500.000. Yang kedelapan, K3, kawin, istri tidak bekerja atau usaha memiliki 3 tanggungan, PTKP-nya 72 juta. Yang kesembilan, K1, 0, kawin, istri bekerja atau usaha tidak memiliki tanggungan, PTKP-nya 112.500.000. Yang ke-10, K1, 1, kawin, istri tidak bekerja atau usaha memiliki 1 tanggungan, PTKP-nya 117 juta. Yang ke-11, K1, 2, kawin, istri bekerja atau usaha memiliki 2 tanggungan, PTKP-nya 121.500.000.
Dan yang terakhir K1 3. Kawin istri, bekerja atau usaha, memiliki 3 tanggungan, TTKP-nya 126 juta. Oke, di sini aku akan jelasin bagaimana tata cara kita mengisi data karyawan untuk ke dalam formulir perpajakan. Nah, sudah kita ketahui bersama bahwa kami akan menjelaskan tentang bagaimana sih pajak untuk karyawan tetap. Maka, untuk formulir pajaknya kita menggunakan dengan formulir 1721A1. Oke, di sini adalah salah satu bukti pemotongan pajak untuk penghasilan di pasal 21 bagi karyawan tetap. Nah, untuk lebih jelasnya, ini dia. Nah, di sini sudah terlihat bahwa ada studi kasusnya dan ada formulirnya. Namun, mengingat durasi, maka saya akan menjelaskan salah satu studi kasus aja. Untuk pengisinya sama saja, kita akan tetap melihat dari studi kasusnya atau data yang sudah ada di studi kasus. Maka di sini yang pertama, kita masukkan dulu NPWP pemotongan dan nama pemotongannya, di mana itu adalah perusahaannya. Sudah dimasukkan datanya, lalu kita masuk ke identitas penerima penghasilan yang dipotong. Nah, sudah dapat dilihat bahwa di sini kita memasukkan dari NPWP-nya, NIK-nya, lalu nama, alamat, jenis kelamin, serta ada status jumlah tanggungan yang ditanggung oleh si karyawan tersebut. Nah, lalu juga ada jabatannya. Karena di sini kita membandingkan jabatan antara staf akuntan dengan HRD. Oke, selanjutnya di sini kalau sudah identitas penerima ini sudah lengkap sesuai dengan data yang diketahui, kita bisa langsung aja masuk di bagian yang B, yaitu rincian penghasilan dan perhitungan PPh pasal 21. Untuk tata caranya, kita akan tetap melihat dari studi kasusnya. Apa aja sih yang masuk di studi kasusnya? Yaitu yang pertama pasti ada gaji atau pensiunan. Di sini kita dapat lihat bahwa gajinya itu per bulan itu 7 juta. Maka untuk dimasukkan ke formulir itu dikali 12 terlebih dahulu karena ini dihitung per tahunnya. Nah, untuk mendapatkan itu hasil, maka 7 juta dikali 12 mendapatkan hasil 84 juta ribu rupiah. Oke, kalau sudah kan di data kita akan mengisi sesuai data yang diketahui. Maka kalau di tunjangan PPh-nya atau tunjangan lainnya itu tidak diketahui di kasus, maka kita bisa lewatkan dengan menandai skip atau mengur atau bentuk 0 saja untuk pengisiannya. Bisa antara 0 atau si skip ya, garis ya. Oke. Di sini ada prem asuransinya, kan diketahui nih di soal kalau ada jaminan kecelakaan kerja, ada jaminan kematian, ada jaminan perawatan kesehatan. Nah, 3 hal jaminan itu masuk ke dalam prem asuransi yang dibayar pemberi pekerja. Nah, maka kita hitung satu-satu nih terlebih dahulu. Dari jaminan kematian yaitu ada dari jaminan kecelakaan kerja itu ada 0,85% itu dari gaji tunjangan per bulannya, itu mendapatkan hasil 300 ribu untuk per bulannya, itu dikali dari 7 juta ya. Nah, itu 7 juta dikali 0,85% itu mendapatkan hasil 62.300 ribu. Lalu untuk jaminan kematian ini dari gaji per bulannya dikali 0,3% mendapatkan hasil 21 ribu. Kemudian untuk jaminan perawatan kesehatannya itu ada di 6% dari gaji per bulannya, mendapatkan hasil 60 ribu. Ditambahkan semuanya dari 3 jaminan tersebut dan masukkan ke dalam prem asuransinya ke formulirnya, mendapatkan hasil 1.119.600 rupiah. Oke, sama halnya lagi, kalau datanya tidak masuk ke dalam studi kasus, kita lewatkan saja. Maka kita skip, langsung ke penghasilan jumlah bruto. Itu dari awal sampai akhir, itu ditambah, mendapatkan hasil 85.719.600 rupiah. Oke, lanjut. Kalau sudah selesai, kita masuk ke bagian pengurangannya. Yang dimana di sini ada biaya jabatan maksimal 5% dari hasil bruto. Nah, kita itu dari hitungan si hasil bruto ini dikali 5%-nya, mendapatkan hasil 6 juta. Kemudian untuk iuran pensiun itu kan ada sekitar di 500.000 rupiah ya. Ada di 3,7% sama 2% nih. Nah, mendapatkan hasil yaitu 3.480.000 rupiah. Untuk jumlah pengurangannya ini ditambah yaitu mendapatkan hasil 9.480.000 rupiah. Oke, kalau sudah masuk, kita sudah dapat perhitungan dari awal hasil bruto dan pengurangannya, maka masuk ke perhitungan PPh pasal 21.
Ya di sini ada jumlah pengurangan neto, yaitu dari hasil jumlah penghasilan bruto dikurang sama jumlah pengurangannya, mendapatkan hasil 76.239.600.000 rupiah. Oke, lalu sesuaikan kembali ke data yang sudah ada. Oke, dari sini semua penghasilan tidak kena pajak atau PTKP ini ada nih, itu dengan hasil 112.500.000 rupiah. Oke, kalau sudah semua datanya masuk, kita langsung ke identitas pemotongannya, itu balik lagi ke perusahaan tersebut dan lalu catat tanggalnya, tanda tangan, dan hal-hal terkait tersebut. Oke, mungkin inilah cara pengisian SPT dari studi kasus yang kita ketahui ke formulir pajak. Untuk studi kasus antara kan ada dua, mungkin aku langsung cepat-cepat. Ini dia formulirnya antara dua kasus tersebut. Oke, dari yang sudah dijelaskan oleh teman-temanku sebelumnya, di sini aku mau menjelaskan tentang kesimpulan dari pembahasan kita, yaitu pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, serta kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi. Kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Penerima pajak penghasilan pasal 21 dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang dikenakan pemotongan pajak dan yang tidak dikenakan pemotongan pajak. Oke, sekian penjelasan dari sekian pembahasan kita kali ini. See you next video. Bye-bye. Oke, sekian materi yang kita paparkan. Semoga materi tersebut bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari kami. Wassalam.